Real Madrid sudah turunkan harga jual Rodrigo. Mulanya dipatok 100 juta euro, kini jadi 90 juta euro atau setara 1,7 triliun rupiah. Dilaporkan Tribuna, mulanya banyak peminat Rodrigo. Tak ayal, sang penyerang sayap dinilai masih dalam level terbaik. Arsenal, Manchester City, Liverpool, Tottenham Hotspur, sampai Bayern Munich mulanya meminati Rodrigo. Namun sejauh ini, belum ada tawaran resmi datang ke meja Real Madrid. Chelsea masih mau datangkan Alejandro Garnacho. Syaratnya, dua pemain ini harus dijual dulu. Dilansir dari Mirror, pakar transfer Fabrizio Romano dapat laporan terpercaya soal langkah Chelsea untuk rekrut Alejandro Garnacho. The Blues harus bisa dulu jual dua pemainnya yakni Raheem Sterling dan Christopher Nkunku. Sterling sempat dipinjamkan ke Arsenal pada musim lalu. Apes buat Chelsea, meriam London enggan mempermanenkannya. Nkunku akan coba dijual Chelsea ke Bundesliga. Namun beberapa rumor menyebut, bisa saja Nkunku masih dalam tawaran Chelsea untuk rayu MU lepas Garnacho. Jay Ize sedianya masih terikat kontrak di Venezia hingga 2027. Namun, performa gemilangnya di Liga Italia 2024/2025 membuatnya santer dikaitkan pindah ke klub lain. Peluang Jay Ize pindah semakin besar seiring degradasinya Venezia. Bologna hingga Inter Milan kabarnya berminat mendatangkan pemain berusia 25 tahun itu. Jay Ize angkat bicara soal masa depannya di Venezia. Ex-pemain Go Ahead Eagles itu mengaku senang apabila tetap bertahan di Venezia, meskipun masih terus mengikuti perkembangan bursa transfer. Alexander Isak sedang berupaya meninggalkan Newcastle United. Pemain Swedia itu mendapat dukungan dari Michael Owen, ex-pemain Liverpool dan Newcastle United. Owen mengungkap sudut pandang pemain. Dia membela Isak yang mau meraih prestasi sebagai pesepak bola. Membela Newcastle United selama 3 musim, Isak sudah sekali meraih gelar juara. Dia membawa The Magpies menjuarai Piala Liga Inggris musim lalu. Lamine Yamal menunjukkan performa luar biasa bersama Barcelona dan timnas Spanyol. Tapi, pemain 18 tahun itu dinilai tak akan bisa menyamai prestasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Ex-pemain Atletico Madrid dan timnas Spanyol, Saul, menegaskan bahwa Yamal mesti harus diberi kebebasan. Meski level Yamal tinggi, Saul yakin bahwa prestasi Ronaldo dan Messi tak akan ada yang bisa menyamai. Seiring kepindahan ke Al Nassr, Joao Felix diingatkan oleh Saul Niguez bahwa, bakat tiada artinya tanpa adanya kerja keras. Kepindahan Joao Felix ke Al Nassr mengundang sorotan dari sejumlah pengamat, dengan Saul juga terindikasi ikut menyayangkan etos kerja mantan rekan satu timnya itu. Dengan usia yang masih 25 tahun, tidak sedikit yang mempertanyakan motivasi Joao Felix untuk unjuk gigi di dunia sepak bola dengan kompetisi di Arab Saudi masih dinilai belum punya daya saing seperti di Eropa. Kabar terbaru mengenai masa depan Gianluigi Donnarumma mulai mencuat. Kiper PSG itu disebut-sebut kini masuk dalam daftar incaran Manchester United. Sky Sports melaporkan bahwa situasi ini menarik perhatian MU. Setan Merah dikabarkan tertarik untuk merekrut sang kiper dalam jendela transfer kali ini. Donnarumma, yang masih muda namun sudah punya reputasi mentereng, dianggap cocok dengan kebutuhan MU. Tak heran jika Setan Merah mulai mengincarnya. Meski begitu, laporan yang sama menyebutkan bahwa minat MU masih sebatas pemantauan. Belum ada tindakan konkret untuk merealisasikan transfer ini. Sebab, MU saat ini masih fokus pada prioritas lain, yakni mendatangkan striker baru. Benjamin Sesko menjadi target utama mereka di posisi tersebut. MU dikabarkan akan menyelesaikan urusan transfer striker terlebih dahulu sebelum serius mengejar Donnarumma. Tanggal 17 Agustus tahun 2025 jatuh pada hari Minggu. Pemerintah lalu menetapkan tanggal 18 Agustus alias hari Senin setelahnya sebagai hari libur nasional. Tanggal 18 Agustus diliburkan, kata Wamensesnek di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat tanggal 1 Agustus tahun 2025, seperti dilansir dari Detik News. Bagi pecinta Liga Inggris, musim 2025/2026 akan dimulai pada tanggal 16 Agustus dini hari WIB. Itu dibuka dengan laga Liverpool vs Bournemouth. Di tanggal 17 Agustus ada big match tersaji. Itu adalah Manchester United versus Arsenal pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Barcelona berhasil melibas FC Seoul di laga uji coba. Kemenangan besar itu bukan berarti Blaugrana sudah oke. Barca menang dengan skor mencolok 7-3. Hasil itu tidak sepenuhnya membuat Hansi Flick puas. Dia merasa Barca membuat beberapa kesalahan hingga akhirnya kebobolan 3 kali.
Frenkie de Jong menegaskan bahwa Marc-Andre ter Stegen masih kapten Barcelona. Beredar kabar ter Stegen bukan lagi kapten El Barça karena berkutat dengan cedera. Tentu saja, saya sudah bicara dengan Marc tentang segalanya. Dia selalu menjadi pemain penting bagi tim. Saya yakin operasinya berjalan lancar, dan bagi saya, dia tetap kaptennya, ujar de Jong dikutip dari Yes Score. Massimiliano Allegri tak ingin AC Milan berpuas diri dengan performa menjanjikan di pramusim. Laga pramusim bukan ujian yang sesungguhnya untuk Rossoneri. Pelatih Milan, Massimiliano Allegri, senang dengan perkembangan anak asuhannya di laga pramusim. Meski demikian, ia menegaskan Milan tak boleh cepat berpuas diri dengan hal ini. Mengingat, hasil di pramusim tak bisa jadi patokan untuk musim yang sebenarnya. Hal ini karena tak ada tekanan yang besar di laga pramusim. Allegri menilai ujian sesungguhnya Milan adalah saat mendapatkan hasil yang buruk di kompetisi sebenarnya. Menurutnya dibutuhkan mental yang kuat untuk bisa bangkit dari situasi penuh tekanan ini. Maka dari itu, ia tak sekadar berusaha memperkuat Milan dari segi taktik tapi juga mental. Dua faktor ini harus seimbang agar Il Diavolo bisa tampil konsisten di musim 2025-2026. Sporting CP langsung merasakan efek kepergian Victor Gyökeres ke Arsenal. Juara bertahan Liga Portugal itu kalah 0-1 dari Benfica dalam pertandingan Piala Super Portugal. Benfica justru mampu memanfaatkan satu dari dua tembakan ke gawang yang mereka ciptakan menjadi gol. Runner-up Liga Portugal musim lalu itu pun akhirnya keluar sebagai juara. Gyökeres merupakan sumber utama gol Sporting musim lalu. Ia berhasil mencetak 54 gol dari 52 penampilan di seluruh ajang, 39 diantaranya di Liga Portugal. Sporting tampak masih perlu waktu untuk lepas dari bayang-bayang pemain 27 tahun tersebut. Victor Gyökeres dan Christian Mosquera untuk pertama kalinya membela Arsenal di laga pramusim melawan Tottenham Hotspur. Manajer Mikel Arteta menilai keduanya punya sikap yang oke. Kejutan besar, karena setiap kali kami membawa mereka pemain baru untuk berpartisipasi dalam sesi latihan, pertandingan, sikap dan terutama kualitas mereka sungguh luar biasa, jadi sangat senang, kata Arteta yang dikutip dari situs resmi Arsenal. Arteta merasa lingkungan di tim sangat harmonis. Manajer asal Spanyol itu pun berterima kasih ke pemain atas kerja kerasnya. Lamine Yamal senang bisa mencetak gol dengan jersey nomor 10 Barcelona. Hal tersebut merupakan mimpi masa kecilnya yang jadi nyata. Untuk Yamal, ini merupakan kali pertama dirinya mencetak gol dengan mengenakan nomor punggung 10 Barcelona. Yamal resmi menjadi pemilik nomor punggung 10 Barcelona usai memperpanjang kontraknya hingga 2031 pada pertengahan Juli. Sayap 18 tahun ini sebelumnya mengenakan nomor 19. Nomor 10 dalam 3 tahun terakhir jadi milik Ansu Fati yang musim panas ini hengkang ke AS Monaco. Yamal dinilai layak mengenakan nomor 10 usai tampil apik sejak debut di Barcelona pada April tahun 2023 dengan mencetak 25 gol dan 34 assist dari 106 penampilan. Nomor 10 Barcelona lekat dengan pemain-pemain spesial seperti Lionel Messi, Ronaldinho, Rivaldo, dan Romario. Yamal sangat senang bisa mencetak gol dengan seragam nomor 10 Barcelona. Hal tersebut merupakan mimpi yang jadi kenyataan untuk pemuda berpaspor Spanyol. Kekalahan dari Tottenham Hotspur di pramusim jadi alarm untuk Arsenal memperbaiki diri jelang musim bergulir. The Gunners kalah meski mendominasi laga. Anak asuhan Mikel Arteta juga lebih banyak melepas tembakan dengan 16 percobaan. Sementara, Tottenham hanya bikin 6 tembakan. Namun, meriam London sama sekali tak efektif. Mereka hanya bisa bikin 1 tembakan ke arah gawang. Jumlah yang sama dengan Tottenham. Namun, Spurs bisa mengkonversinya menjadi gol. Gelandang Arsenal, Mikel Merino, menilai timnya sudah bermain dengan baik. Terbukti, Arsenal bisa menguasai lagi, namun penyelesaian akhir Arsenal yang buruk hingga jadi sebab mereka kalah di laga ini. Kelemahan ini harus segera diperbaiki oleh Arsenal. Menurut Merino, inilah fungsi dari laga pramusim untuk mengetahui kelemahan timnya. Kekalahan atas Tottenham juga bisa jadi suntikan motivasi untuk Arsenal memperbaiki diri sebelum musim ini bergulir. Victor Osimhen resmi milik Galatasaray sepenuhnya. Klub Turki itu sampai memecahkan rekor transfer liga untuk menggaet Osimhen. Mereka menebus Osimhen sebesar 1,4 triliun rupiah dan memberinya kontrak jangka panjang. Harga 75 juta euro ini melewati rekor pemain termahal Liga Turki, Youssef En-Nesyri, saat diambil Fenerbahce dari Sevilla tahun lalu sebesar 20 juta euro. Dalam kontrak Osimhen itu, Napoli akan mendapat bagian 10% dari hasil penjualan striker Nigeria itu di masa mendatang.
Osimhen mendapat gaji bersih 15 juta euro per tahun. Tak cuma itu, Osimhen juga mendapat bonus loyalitas senilai 1 juta per musim, serta hak citra senilai 5 juta euro untuk pemakaian nama, foto, dan jumlah like di akun media sosial klub yang berkaitan dengan branding serta promosi. Kabar baik untuk gelandang West Ham United Lucas Paqueta. Paqueta dinyatakan tidak bersalah dalam kasus taruhan. Untuk diketahui, FA pada Mei tahun 2024 menjatuhkan dakwaan kepada Paqueta atas pelanggaran aturan FA pasal 5.1. Paqueta dituduh mempengaruhi jalannya pertandingan guna mendapat kartu kuning. Ada 4 laga yang dimaksud meliputi laga West Ham di Premier League kontra Leicester City pada tanggal 12 November tahun 2022, melawan Aston Villa tanggal 12 Maret tahun 2023, Leeds United tanggal 21 Mei tahun 2023, dan Bournemouth tanggal 12 Agustus tahun 2023. Ini merupakan hasil dari penyelidikan FA yang sudah dilakukan sejak 2 musim lalu. Saat itu Paqueta dicurigai melakukan 2 pelanggaran serupa dan berpotensi hukuman larangan bermain seumur hidup. Paqueta pun selalu menyangkal tuduhan itu dan sudah memberikan berbagai bukti untuk membuktikan dirinya tidak terlibat. Setelah dilakukan investigasi mendalam, Federasi Sepak Bola Inggris FA memutuskan Paqueta tidak bersalah. Setelah keputusan itu keluar, Paqueta lega bukan main. Dia senang apa yang diperjuangkan selama setahun ini membuahkan hasil positif. Kabar tentang masa depan Anthony di Arab Saudi semakin kuat. Klub Saudi Pro League, Al Nassr, dikabarkan telah mengajukan tawaran resmi untuk memboyong winger Manchester United itu. Menurut laporan Foot Mercato, transfer Anthony ke Timur Tengah semakin nyata setelah adanya tawaran konkret dari klub Saudi. Sumber menyebut bahwa MU telah menerima penawaran pertama dari Al Nassr untuk Anthony. Klub yang diperkuat Cristiano Ronaldo itu sedang aktif mencari winger baru dan menjadikan Anthony sebagai target utama. Al Nassr dikabarkan sudah mengirimkan penawaran resmi, meski nilai transfernya belum diungkap secara detail. Pihak Anthony dikabarkan tidak menutup kemungkinan untuk pindah ke Saudi Pro League. Mereka disebut sedang mempertimbangkan semua opsi yang ada, termasuk tawaran dari Timur Tengah. Jika Al Nassr bisa memenuhi ekspektasi baik dari segi finansial maupun proyek sportif, Anthony dikabarkan bersedia hijrah musim depan. Manchester United dikabarkan mematok harga sekitar 40 juta euro untuk melepas Anthony secara permanen. Setan Merah disebut ingin segera menyelesaikan penjualan pemain berusia 24 tahun itu untuk membuka ruang bagi pemain baru. Gelandang Barcelona, Frenkie de Jong, membantah keras kabar bahwa dirinya akan meninggalkan El Blaugrana pada musim panas ini. Ia menegaskan bahwa rumor tersebut sama sekali tidak berdasar. Dalam sebuah wawancara terkini, de Jong dengan tegas menyangkal kabar kepindahannya. Ia menegaskan komitmennya pada Barcelona dan mengungkapkan rencana memperpanjang kontrak sebagai bukti kesetiaannya. De Jong mengakui bahwa saat ini masih berlangsung negosiasi antara manajemen Barcelona dengan perwakilannya. Meski prosesnya memakan waktu, ia yakin perpanjangan kontrak akan segera terrealisasi. Setelah lebih dari 1 dekade mengenakan seragam putih Real Madrid, Jacobo Ramon resmi memulai petualangan baru di Italia. Bek muda berusia 20 tahun itu telah menyelesaikan transfer permanennya ke klub Serie A, Como 1907, Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025, malam WIB. Real Madrid mengonfirmasi kepindahan ini lewat pernyataan resmi, seraya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras Jacobo selama membela klub sejak 2013. Chelsea kembali menambah amunisi masa depan dengan merekrut Jesse Derry, talenta muda yang sebelumnya bersinar di Akademi Crystal Palace. Pemain berusia 18 tahun itu resmi menandatangani kontrak jangka panjang bersama The Blues hingga tahun 2029. Namun, begitu Chelsea menunjukkan minat serius, sang pemain mantap menjatuhkan pilihan. Dalam pernyataan perpisahannya dengan Crystal Palace, Derry menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diterimanya selama 13 tahun membela akademi klub asal London itu. Inter Milan dilaporkan tengah menaruh minat besar terhadap Giovanni Leoni dan mulai menyusun langkah strategis agar bisa memboyongnya dari Parma. Klub Serie A itu disebut-sebut memiliki pendekatan khusus untuk meyakinkan sang bek agar mau pindah ke Giuseppe Meazza. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Inter berniat menggunakan pengaruh Christian Cifu sebagai daya tarik tambahan. Cifu pernah bekerja dengan Leoni di level akademi dan kini berperan penting dalam proses pendekatan. Tak hanya itu, Inter juga telah menyiapkan skema pengembangan khusus untuk sang bek muda. Mereka mengusulkan rencana pengembangan yang akan menempatkan Leoni bersama bek berpengalaman Francisco Acerbi dan Stefan de Vrij untuk membantu memudahkan transisinya, tulis laporan tersebut.
Chelsea secara resmi mengumumkan bahwa gelandang muda asal Ekuador, Kendry Páez, akan menjalani musim 2025-2026 bersama Strasbourg dengan status pinjaman. Klub asal Prancis itu akan menjadi tempat debut sang pemain di sepak bola Eropa. Transfer Páez ke Chelsea sebenarnya sudah disepakati sejak 2023 dengan nilai 20 juta euro. Namun, karena regulasi usia, Páez baru bisa resmi bergabung setelah merayakan ulang tahun ke-18 pada Mei tahun 2025. Kini, Strasbourg menjadi batu loncatan pertamanya, di mana ia diharapkan bisa beradaptasi tanpa tekanan besar seperti yang akan ia hadapi di Stamford Bridge.